Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, yaitu matematika di pertemuan sekarang, Bapak izin absen terlebih dahulu ya. Ini kelas ATPH 2. ATPH 2. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Pak Is. Oh, Pak Is. Ada lagi yang tidak hadir? Sudah? Baik, yang tidak hadir cuma satu orang ya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan, ada yang memimpin. Siapa yang memimpin? Ya, silakan memimpin. Sebelum belajar kami berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ice breaking terlebih dahulu buat meningkatkan konsentrasi kita. Jadi ice breaking kali ini ada tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau instruksinya pagi, kita tepuk 1. Kalau instruksinya siang, kita tepuk 2. Kalau sore, tepuk 3. Terus yang terakhir, kalau malam kita nggak tepuk tapi isyarat kayak malam aja, jadi hening gitu. Ya. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, konsentrasi ya. Langsung aja. Pagi, siang, sore, malam. Oke, konsentrasi semua ya. Udah, ya, bisa tepuk tangan buat kita sendiri. Baik, terima kasih ya Chandra. Ini sudah bisa membuat kita konsentrasi ya. Baik, kita awali saja. Minggu kemarin itu pembelajaran kita di peluang itu topiknya sampai di permutasi dan kombinasi. Masih ingat ya? Masih ingat permutasi dan kombinasi? Kalau tidak salah minggu kemarin itu kita menghitung peluang, cara, ada yang ingat minggu kemarin cara membuat diagram atau organisasi di dalam kelas, di mana kita akan memilih ketua kelas, kemudian apa lagi? Sekretaris dan bendahara. Jumlah siswa yang ada di kelas ini jumlahnya adalah 30. Itu kan dengan menggunakan permutasi. Nanti permutasi itu apa, kombinasi itu apa kan sudah ya. Nah, kemudian kemarin dihasilkan bahwa jenis struktur ketua, sekretaris dan bendahara diperoleh sampai 24.000 berapa? 360. Baik. Sebelum ke inti materi pada pagi hari ini, Bapak sudah menyiapkan satu permasalahan yang hampir mirip dengan minggu kemarin, tapi Bapak sudah memasukkannya di kelas online. Ya,
Ya, di kelas online. Silahkan kalian buka semua kelas online-nya. Ada yang bisa HP-nya satu siswa yang dikonekkan ke Infocus. Silakan dikonekkan, buka kelas matematikanya ya. Nanti buka sekolahnya. Silakan dibuka, silakan yang lainnya dibuka. Satu siswa dikonekkan ke Infocus lah. Nah ya sudah, buka kelas matematikanya. Kelas matematikanya. Kelas dulu. Kelas itu nanti. Ini kan kelas matematikanya sekarang. Yang pertama sudah. Yang pertama naik ke atas dulu. Silakan nanti kalian absen ya. Setelah absen ini di kelas 12 KTPH di paling bawah Bapak sudah menayangkan atau menyampaikan satu permasalahan yang nanti kalian harus jawab. Silakan absen terlebih dahulu, boleh lah. Aulia silakan absen. Yang lainnya absen ya. Silakan sama dengan Aulia. Silakan Aulia. Aulia ya. Baik, di akhir ada satu permasalahan yang Bapak sematkan. Silakan nanti permasalahan itu kalian musyawarahkan dengan teman kalian bagaimana memecahkan permasalahan seperti ini. Ini sama persis dengan yang minggu kemarin ya, yang minggu kemarin. Soalnya. Silakan. Nah ini ya tampilannya. Di sebuah sekolah menengah sedang ada pemilihan ketua OSIS nih, ya. Beserta wakilnya. Para siswa diminta untuk memilih dari 12 kandidat itu. Maka banyak cara yang dapat dilakukan sebanyak. Jadi ada siswa yang kandidat itu calonnya ada 12. Kita milih berapa? 2, yaitu ketua dan wakil. Nah, hampir mirip kan dengan yang minggu kemarin. Kita milih ketua sekretaris bendahara. Di kelas kita ada 32. Silahkan dicoba terlebih dahulu dimusyawarahkan. Ya, baik, saudara yang menemukan belum? Sudah? Belum? Ya, silakan. Sudah ada? Yang kelompok ini belum menemukan? Yang ini sudah belum? Belum. Sudah. Oh, kelompok ini ya, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk Aska dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Haidar. Saya perwakilan dari nomor 1 akan menjelaskan soal yang ada di papan di sini. Oke,
sini ada sebuah soal. Masalah soal ini adalah termasuk ke dalam permutasi. Kenapa sih masuk dalam permutasi? Karena di sini mengurutkan data. Kita baca dulu soalnya ya. Di sebuah sekolah menengah sedang ada pemilihan ketua OSIS beserta wakilnya. OSIS beserta wakilnya. Para siswa diminta untuk memilih 2 orang dari 12 orang kandidat. Maka banyak cara yang dapat dilakukan sebanyak berapa kali. Jadi di sini kita ditanya untuk berapa dari 12 kandidat ini kita pilih ada berapa siswa. Langsung aja kita ke rumusnya. Rumusnya ada permutasi. Rumusnya ada permutasi 12. Di sini 2. Kenapa 12? 12 ini total objeknya dan 2 ini objek yang dipilih. Oke, kita lanjut. 12 faktorial. Kita kurang 12 kurangi 2. 12 dikurangi 2 itu dari banyak objek dikurangi objek yang dipilih. Kita masukin lagi 12 faktorial. Ini kan 12 kurangi 2 kan 10 ya. 10 kita tulis lagi. Di sini 12 faktorial itu sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita bagi. Sini 10 sama aja 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ini bisa kita coret. Ini juga sama, coret tadi. Sekarang di sini tinggal sisa 12 kali 11 2 1 2 1 2 3 1. Jadi totalnya ada 132 permutasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi dikerjakan oleh kelompok 1 agar kalau ada berapa 12 orang pengen pilih satu ketua dan satu wakilnya, ternyata ada berapa 132 bentuk ketua dan wakil. Itu permutasi dan kombinasi yang minggu kemarin ya. Nah, untuk minggu sekarang itu kita hidup di zaman yang sudah berubah, di mana Bapak juga tahu kalian sudah akrab dengan yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Boleh Bapak tahu biasanya kalian yang sudah sering menggunakan AI apa saja yang sering dipakai? ChatGPT, terus Cici, Gemini, apa? Black box AI, ada lagi? Ya banyak ya. Nah ternyata nanti kalau kita sudah tahu konsep dasarnya, untuk permutasi dan kombinasi juga kita bisa menggunakan AI. Yang pertama kita bisa bikin kalkulator ternyata. Kalkulator permutasi dan kombinasi. Tapi awas ya, Bapak ingatkan kalau kita menggunakan AI ini atau kecerdasan buatan ini hanya untuk kolaborasi, memudahkan. Jangan sampai kita itu menggunakan AI 100% itu. Apa kalau bahasa di sininya kita iya seperti itu. Pokoknya apapun masalahnya AI. Tetap kita harus tahu konsepnya seperti yang tadi Askar itu sudah tahu konsepnya. Nah, nanti di dunia pekerjaan atau di dunia nyata, karena kalau harus hitung terus seperti ini 2 bulan sekali dikali lama. Oleh karena itu boleh menggunakan AI, tapi tahu konsep dasarnya sehingga meskipun kita menggunakan AI, tapi tetap harus tahu konsep dasar atau tidak menerima mentah-mentah, namanya kolaborasi. Kalau kita menggunakan AI, tapi kita tidak berpikir, itu namanya eksploitasi. Bapak sudah share di grup yaitu kalkulator permutasi dan kombinasi. Bisa bantu Bapak buka, silakan. Di grup matematika ya, di grup WhatsApp. Ini Bapak harus dulu yang ini ya. Enggak yang ini terus. Ya silakan kalau dia dibuka. Itu kan, nah seperti ini.
coding. Nah, ini adalah produk dari Canva. Kenapa Bapak menggunakan AI Canva? Karena Bapak dapat informasi dari Pak Sulaiman di kantor itu ruang guru katanya kelas ini nih sudah akrab dengan Canva waktu membuat apa? Template untuk produk hasil pertanian. Jadi untuk pemasaran hasil pertanian, kata Pak Sulaiman, kelas ini sudah menggunakan Canva membuat template untuk memasarkan hasil pertanian. Nah, sekalian ditambah nanti Bapak akan kasih LKPD. Di Canva itu ada AI-nya juga. Jadi AI Canva. Nah, itu pun bisa buat untuk kalkulator permutasi dan kombinasi. Oke, yang ini tadi Askar mengatakan ini adalah permutasi jumlah objeknya 12, objek dipilihnya 2. Coba bisa dimasukkan tidak? Yang di sininya 12, di bawahnya adalah 2. Silakan dicek. 12, yang di bawahnya adalah 2. Hasilnya berapa? Tuh, sama ya? 132. Lebih cepat mana nih mengerjakan ini atau hanya memasukkan angka saja? Cepat ya? Nah, oleh karena itu sekarang Bapak punya LKPD nih, lembaga kerja. Masalahnya berbeda-beda. Nanti tergantung dapat masalahnya apa, atau kalian bisa memilih. Nanti silakan dikerjakan ya. Seperti itu. Ini LKPD-nya. Satu ini. Ya, ini LKPD-nya. Silakan. Ada yang belum dapat? Sudah ya. Silakan LKPD-nya di Baik, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya, silakan. Bisa dipaparkan tentang LKPD-nya? Silakan. Ya, ini tanya salam. Baik, kelompok kami sudah menemukan cara bagaimana membuat AI tersebut. Yang di dalam soal ini, dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar saling kenal, maka orang-orang dalam pertemuan tersebut saling berjabat tangan. Berapa banyaknya jabat tangan yang terjadi? Maka kami sudah menemukan jawaban
Oke, tepuk tangan ya. Baik, jadi kelompok 2 ini mengambil satu permasalahan nih. Permasalahannya adalah dalam suatu pertemuan ada 10 orang. Jadi ada 10 orang nih. Kemudian orang 10 itu tidak saling mengenal. Agar saling kenal, ya kenalan kan, kemudian salaman. Pertanyaannya adalah ada berapa kali salaman yang terjadi? Aulia yang pertama kelompok 2 itu menjawab secara manual nih. Hasilnya adalah 45. Tetapi kalau dengan menggunakan kalkulator kombinasi dan permutasi cukup memasukkan angka yaitu untuk semua kejadian dan kejadian yang dipilih. Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Oh ya, kalau ini pakai AI lain ya, cara bikinnya gimana? Barangkali Om ya bisa mempraktekannya. Silakan cara bikin ininya ya. Ya, silakan. Berdiri saja. Sudah buka kan Pak? Lalu kita cari. Kita pencet AI dulu. Lalu ada kode untuk saya. Pencet saja. Tinggal cari. Yes. Yes. Tinggal cari seperti saja dan tunggu hasilnya. Nah ini kalau RAM-nya semakin tinggi akan semakin cepat ya. Ya, tapi ini sudah lumayan nih, maksudnya sudah lumayan lah karena masih berjalan. Masih proses ya. Nah ini kalau dalam bahasa coding ini proses coding. Ya, proses kita memberikan perintah apa yang kita inginkan. Cuma memang bahasanya seperti ini ya. Tapi ya sudah gitu. Nah ini sudah jadi, silakan bisa dilihat. Nah seperti itu ya hasilnya ya. Hasilnya seperti yang tadi. Baik, terima kasih Aulia. Tadi cara membikinnya sudah jadi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya silakan. Bagaimana AI membantu dalam mengenai atau memeriksa jawabannya? Bagaimana aja? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dengan AI mencari permutasi dan kombinasi jadi lebih mudah dengan cara memasukkan angkanya saja. Lalu jawaban akan muncul. Oke. Baik, jadi kalau kita menggunakan AI itu satu akan lebih mudah, lebih cepat, hanya memasukkan angka saja. Kayak kalkulator permutasi dan kombinasi ini jawabannya langsung muncul. Tetapi Bapak ingatkan kembali bahwa kalau kita menggunakan kecerdasan artifisial itu harus bijak. Yang pertama dibaca dengan teliti ya. Kemudian tidak mengambil 100% dalam arti kita harus tahu konsep dasarnya terlebih dahulu. Kalau hanya untuk koreksi itu bagus. Contoh Aska sudah hitung dikoreksi pakai kalkulator permutasi. Kelompok 2 sudah hitung dikoreksi pakai kalkulator. Nanti dalam kehidupan kenyataannya boleh menggunakan kalkulator itu untuk mempermudah pekerjaan. Baik, ada lagi yang ingin ditanya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke peluang kompleks ya. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu yang ada di kelas online. Jadi pertemuan yang ke 1.5. Baik, untuk keberkahan pertemuan kita pada kegiatan kita ini, marilah kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Cerowoh.